Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat-hebat. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tematik tema 7, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu ya alat tulisnya, beserta buku paket tema 7-nya. Dan pastinya baca doa sebelum belajar ya anak-anak yang akan dipimpin oleh Pak Wasaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita melakukan pembiasaan seperti biasanya. Silakan buka bersamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Sudah selesai anak-anak baca doanya. Sekarang silakan buka bukunya halaman 151. Di sini ada teks, mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Ratna dan teman-temannya bermain di taman bermain. Ratna dan Fatima bermain seluncur. Ratna dan Fatima dapat meluncur dengan baik. Hal ini dikarenakan permukaan papan seluncur halus. Made dan Anton sedang bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk benda dari pasir. Permukaan pasir kasar. Benda memiliki permukaan yang berbeda-beda. Ada yang permukaannya kasar, ada pula yang permukaannya halus. Permukaan kasar adalah suatu benda yang bidang permukaannya tidak rata dan membentuk pola-pola tertentu sehingga bila disentuh terasa kesat, bergerigi, dan kasar. Nah anak-anak, contoh benda yang permukaannya kasar yaitu pasir, amplas, batu, kulit durian, tembok, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan permukaan halus adalah suatu benda yang bidang permukaannya rata dan tidak berpola, sehingga bila disentuh terasa licin, lembut, dan halus. Contoh benda yang permukaannya halus yaitu kaca, lantai keramik, kain sutra, kertas, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 156. Nah anak-anak, seperti yang ibu sampaikan tadi, berdasarkan permukaan, ada benda yang permukaannya halus, ada benda yang permukaannya kasar. Nah ada juga benda berdasarkan bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Anak-anak di pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai benda berdimensi 2 dan benda berdimensi 3. Nah, benda berdimensi 2, misalnya persegi panjang, persegi,
segitiga, lingkaran, dan benda berdimensi 3, misalnya bola, kubus, kerucut, tabung. Anak-anak coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Bagaimana permukaan dan bentuk permukaan bendanya? Anak-anak bisa raba permukaan benda tersebut. Apakah permukaannya halus atau kasar? Contoh, kertas buku tulis anak-anak. Bagaimana permukaannya? Halus atau kasar? Iya, permukaannya halus. Nah, anak-anak, pastinya harus berhati-hati ya anak-anak pada saat mau meraba suatu benda. Jangan sampai benda yang berbahaya. Nah, anak-anak juga bisa lihat bentuk permukaan suatu benda. Apakah berbentuk segi empat, segitiga, atau lingkaran? Contoh, buku tulis anak-anak. Berbentuk apa permukaannya? Iya, berbentuk persegi panjang atau segi empat. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh yang lainnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 159. Di sini ada 3 soal. Untuk nomor 1 kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama soalnya ya anak-anak. Sebuah toko alat tulis memiliki 56 rautan pensil. Rautan pensil tersebut telah terjual sebanyak 25 buah. Ada berapa rautan pensil yang belum terjual? Nah, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Sebuah toko alat tulis memiliki 56 rautan pensil. Rautan pensil tersebut telah terjual sebanyak 25 buah. Nah, berarti ditulis 56 dikurang 25 sama dengan titik-titik. Anak-anak sudah mempelajari mengenai pengurangan dengan cara bersusun ke bawah. 56 dikurang 25 artinya 56 50-an 6 satuan dikurang 25 20-an 5 satuan. Ingat ya anak-anak, satuan dikurang dengan satuan, puluhan dikurang dengan puluhan. 6 satuan dikurang 5 satuan, berapa anak-anak? Iya, 1. 50-an dikurang 20-an, berapa anak-anak? Iya, 30-an. Jadi hasilnya adalah 31. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahaminya? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, untuk soal nomor 2 dan nomor 3 silakan anak-anak kerjakan ya. Dikerjakan dengan teliti anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 161. Setiap benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda. Ciri-ciri benda berkaitan dengan bahan benda. Begitu juga dengan kegunaan benda. Ada benda yang terbuat dari plastik, kain, atau kayu. Ada yang terbuat dari logam atau aluminium. Ada pula yang terbuat dari kaca, kertas, atau karet. Serta ada juga yang terbuat dari batu. Nah, itu semua merupakan bahan-bahan penyusun benda ya anak-anak. Contoh, handuk terbuat dari kain, sisir terbuat dari plastik, meja, kursi terbuat dari kayu. Kursi digunakan untuk duduk. Oleh karena itu, kursi dibuat dari bahan yang kuat, lembut, dan empuk agar duduk kita terasa nyaman. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah, jadi kita harus berhati-hati menggunakan benda tersebut ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa perhatikan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Bahan-bahan penyusun benda tersebut, ciri-ciri, dan kegunaannya.
Kita lanjutkan ke halaman 164 ya anak-anak. Di sini ada 3 contoh soal beserta jawabannya. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Perhatikan gambar penggaris berikut ini. Untuk contoh yang pertama, sebuah toko memiliki 35 buah penggaris. Toko tersebut menambah 24 penggaris lagi. Penggaris di toko itu semuanya berjumlah. Nah, anak-anak bisa ditulis 35 ditambah 24 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 59. Nah, anak-anak untuk mencari hasil 59 ini, anak-anak bisa menggunakan cara bersusun ke bawah ya anak-anak. 35 ditambah 24 sama dengan 59. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. 35 dijumlahkan dengan 24. Ingat ya anak-anak, satuan dijumlahkan dengan satuan. 5 satuan ditambah 4 satuan. Berapa anak-anak? Iya, 9. Lalu 30-an ditambah 20-an. Berapa anak-anak hasilnya? Iya, 50-an. Seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahaminya? Iya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya anak-anak. Jika toko itu memiliki 59 buah penggaris dan 24 penggaris patah. Penggaris di toko tersebut yang masih utuh sebanyak. Nah, itu artinya penggarisnya berkurang ya anak-anak. Jadi ditulis 59 dikurang 24. Berapa hasilnya anak-anak? Iya, 35. Nah, anak-anak untuk mendapatkan hasil 35 ini, anak-anak bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. 59 dikurang 24 sama dengan 35. Nah, menggunakan cara bersusun ke bawah ya anak-anak untuk mendapatkan hasil 35. 59 dikurang 24. 9 satuan dikurang 4 satuan sama dengan 5. 50-an dikurang 20-an sama dengan 30-an. Jadi hasilnya adalah 35. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3 ya anak-anak. Jika tokoh alat tulis memiliki 59 buah penggaris dan 35 penggaris patah. Penggaris di toko tersebut yang masih utuh sebanyak 59 buah penggaris di toko alat tulis dan 35 penggaris patah. Ini 35 penggaris yang patahnya ya anak-anak. Nah, ditulis 59 dikurang 35 sama dengan 24. Nah, untuk mendapatkan hasil 24 ini, anak-anak bisa menggunakan cara bersusun ke bawah ya anak-anak. 59 dikurang 35 sama dengan 24. Nah, bisa kita gunakan cara bersusun ke bawah seperti tadi anak-anak. Ingat, satuan dikurang dengan satuan. 9 satuan dikurang 5 satuan. Berapa anak-anak? Iya, 4 satuan. Lalu
50-an dikurang 30-an. Berapa anak-anak? Iya, 20-an. Jadi hasilnya adalah 24. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahaminya? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silakan anak-anak kerjakan soal-soal latihan di halaman 165. Silakan dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa setelah belajar ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.